Kembali berjumpa dengan saya Arianti Widyoko. Kali ini saya bersama dengan seorang fashion designer yang juga seorang pengajar. Beliau juga pernah jadi guru saya, Mas Adi Barla. Apa kabar Mas? Baik Mbak Arianti, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sekarang apa Mas kegiatannya? Aku sekarang lebih banyak fokus ke brand agam. Terus juga aku ngajar, jadi pembicara juga. Tapi melalui online semua ya kita. By Zoom ya? Iya, by Zoom. Terus juga tetap ada beberapa klien yang aku handle untuk brandnya. Itu aja sekarang. Saya sempat tidak ketemu lama ya Mas ya. Kita, ya, kita. 2017 ya terakhir ketemu. Saya ingin Mas Adi berbagi sama kita. Awal mula Mas Adi merintis karir sebagai seorang fashion designer. Oke. Baik, terima kasih atas undangannya udah mampir di channel YouTube-nya Mbak Arianti. Dan teman-teman semoga mendapatkan inspirasi ya dari YouTube ini. Saya itu bermula dari saya suka gambar, melukis dari kecil sebenarnya, karena saya paling kecil tuh saya sekolahnya paling lama, maksudnya sekolahnya tidak ada teman-teman di rumah. Jadi ibu saya mikir saya itu dimasukkan ke sekolah mana ya, bingung gitu, atau dileskan di mana. Terus saya juga bandel, suka jadi dari kecil itu suka begitulah. Jadi nggak ada teman, karena suka ganggu orang saya dulu waktu kecil ya. Terus jahil ya? Jahil. Terus rumah semuanya berantakan, saya coret semuanya. Saya pokoknya pinginnya cuman cat, gambar, pensil warna, sama buku gambar. Udah itu aja. Temen deh tuh. Temennya udah. Sama meja gambar, sama bangkunya saya dibeliin semua satu warna sama ibu saya. Nah itu dari situ saya dilesin. Ada guru saya inget banget dulu, anak mahasiswa. Jadi setiap minggu itu saya 3 kali kalau nggak salah ketemu sama dia. Terus saya menggambar terus. Sampai akhirnya saya SMP gambar terus sampai. Tapi ibu saya yang sangat mendukung karena memang bapak saya dulu arsitek taman ya. Jadi dia interest juga ke seni, cuman saya yang paling kuat. Yang lain ke musik, saya ke gambar. Dari kita 11 bersaudara. Oh, Mas Adi paling kecil? Iya, paling kecil. Nah itu akhirnya jadi saya nggak ada keinginan apa-apa sih dulu, nggak ada pingin jadi desainer atau apa. Saya pingin jadi komikus, bikin komik. Akhirnya saya gambar, saya udah gambarnya bagus. Menurut guru saya ya. Terus tapi saya nggak bisa bikin cerita, saya tidak bisa cerita kayak komik-komik Jepang zaman dulu itu. Akhirnya waktu SMA kakak saya bilang, kenapa kamu nggak SMK aja? Cuman saya malu karena di SMK laki-laki cuma 2, 1 gitu ya. Akhirnya saya terusin SMA aja gitu. Dan itu nilai saya jelek banget, terpaksa benar. Kata ibu saya, yang penting kamu lulus ya, yang biar bisa kuliah. Oke, baik. Kuliahnya mau apa aja terserah katanya. Yang penting kelar dulu kita kewajibannya. Nah setelah waktu saya masih kuliah tuh udah ke Jakarta jadi saya merantau ke Jakarta kuliah semester 1. Waktu itu masuk ke entertainment sebentar, tapi zaman saya nggak suka dibedakin ternyata, nunggu. Akhirnya saya ikut, ada saudara saya sepupu suruh saya ikut lomba. Saya waktu itu sama sepupu saya dikasih formulir, saya inget banget dari tabloid gitu ya. Terus ini lomba fashion design yang diadakan oleh perusahaan otomotif dan mall besar di Jakarta. Itu dari hampir 2.000 orang, kepilihlah 5 orang yang disekolahkan dan dikasih gratis tuh selama hampir 1 tahunan ke LaSalle College, di LaSalle College. Nah di situ saya dapat ilmu dan saya nggak nyangka kalau saya bisa sebenarnya, karena saya emang nggak ada cita-cita jadi desainer sih, karena desainer yang selalu diibaratkan begitu ya. Jadi saya sebenarnya pinginnya nggak jadi itu, saya pengen jadi pengusaha sebenarnya seperti bapak. Sekarang sudah kan? Sudah. Jadi. Dan akhirnya tapi guru saya bilang, kamu jangan lepasin fashion design ini, jadi desainer, karena kamu ini ada sesuatu nanti kamu nggak tahu, katanya gitu. Itu saya sampai merinding, terus saya dipeluk sama guru saya itu, saya ingat banget.
Saya terima kasih sampai saya waktu ketemu di mall pun juga setelah 3 tahun itu saya sapa, "Oh, terima kasih apa sih?" kata dia gitu, kayak bahagia. Karena saya merasakan itu tulus dan saya berkembang terus masuk ke desainer-desainer. Saya bekerja di kayak Yongki Komaladi, Gia Pangabean. Sepatu ya, Yongki? Iya, Yongki Komaladi saya dapat sepatu dan tas. Terus di Gia Pangabean, Ibu Gia yang baik hati ini yang saya dapat ilmu banyak ya. Saya berasa dapat ilmu banyak banget di beliau. Dan ini runtutannya ternyata itu jelas pas, walaupun saya menolak terus, ternyata Tuhan memberikan jalannya, ngaturnya itu. udah oke gitu. Terus saya juga berbalik ke mau kerjain yang lain pun juga saya nggak bisa ternyata. Balik aja ke sini lagi, ke desain lagi gitu. Saya nggak pernah, selama saya dapat beasiswa itu saya tidak pernah ganti pekerjaan sama sekali sampai sekarang. Jadi saya hanya desain aja di dunia desain. Iya, terus itu setelah itu saya beranikan diri buka usaha sendiri 2010 ya, 2010 saya buka sendiri. Itu senang banget, saya langsung bisa masuk ke mall besar juga di Jakarta. Mereka narik saya karena saya suka pakai baju saya, terus saya suka datang ke acara-acara bagus gitu bergaul, terus mereka suka lihat, wah keren banget sih, ayo masuk lo ke tempat kita gitu, ditawarkan. Manakin jalan iya. Nah ini aku ingat banget namanya Mbak Citra Subiakto, ini itu hebat banget, yang punya Sejauh Memandang sekarang ya. Dan beliau yang menarik saya tuh sama ada Osifani namanya stylist, yang image maker. Dia bilang, kamu, saya bukannya benar sih, tapi mereka bilang kamu keren banget katanya. Itu seneng banget, sampai saya juga seneng banget waktu karyanya dipajang di mall itu di Dupang. Banyak itu 2010, dan berikutnya bangkrut. Kenapa bangkrut? Karena saya nggak pintar ngitung uang, satu. Dan dari mana modal awalnya? Dari orang tua sih. Akhirnya saya 2 kali tuh dimodalin sama saudara juga ada, apa 3 kali saya lupa ya, karena saya ternyata emang ada kekurangannya di uang. Jadi saya ngitung uang perencanaannya. Karena kita waktu di sekolah desain memang itu rata-rata tidak diajarkan fashion bisnis. Jadi rata-rata hanya untuk membuat koleksi, kamu sudah ready dana. Nah, kenapa desainer itu pada jadi? Karena dana udah ready, mereka udah ready ilmu, langsung gitu. Nah, saya dana ada, terus ide ada, tapi saya nggak bisa manajemennya. Jadi itu sampai saya butiknya mati lampu benar. Iya, itu kebayang banget. Uang sewanya juga udah habis 1 tahunan, jadi saya cuma masuk kantor, udah tuh jajan, udah pergi-pergi. Ingat banget tuh masa itu. Tapi setelah itu saya dapat pekerjaan freelance pertama kali setelah itu. Setelah saya turun, maksudnya jatuh, saya naik lagi, tapi tetap ada di butik yang di mall besar itu ya. Itu saya tetap jalan. Dan cerita ini saya memang malas cerita dulu kayak karena saya sedih. Jadi dapat kerjaan freelance yang lihat ya. Terus itu saya nabung. Nah ternyata dari uang sendiri itu saya bisa mulai banget. Mulai bangun lagi. Iya, mulai bangun lagi. Terus saya dapat kesempatan untuk dandanin Mister Internasional tuh dari 55 negara. Berturut-turut tuh sepanjang 2010 akhir ya. 10, 11, 12, 13 itu 11, 12-nya Mister begitu di Indonesia. Terus ada internasionalnya. Saya membuat konsep buat mereka yang endwear-nya, itu membuat saya dikenal sama publik, sama TV. Terus baju-bajunya sering dipakai. Nah sebenarnya nggak ada usaha banget untuk memperkenalkannya banget. Even ke media cetak gitu pun juga karena mereka tahu. Dulu saya cuman bermodalkan hanya dari teman ke teman. Karena eksisnya cuma di Facebook. Cuman saya eksis banget di Facebook emang. Instagram 2014 baru saya main, 13-14. Cuman dulu di situ di Facebook saya main. Terus memang saya sering keluar. Ke acara yang bagus, ke tempat yang bagus, bertemu orang yang pas, dan mereka suka tanya gitu. Oke, dari situ semuanya bergulir.
akhirnya saya mulai ngajar banget itu ada dari sekolah internasional mode. Jadi ada anak-anak yang memang kurang mampu, kurang cepat untuk nangkep. Ini ya. Ya, jadi lama gitu untuk menangkap pelajarannya. Betul. Hingga saya dihadirkanlah untuk jadi kursus untuk di luar dari sekolah itu. Gitu. Ada 6 orang gitu. Nah, saya merasakan oh iya ya, pertama saya mikir saya nggak ada tujuan untuk ini, tapi mereka bilang kok cepet banget ya dapatnya. Terus nah mereka itu nyaman ya. Nyaman. Terus saya juga nggak pernah ngitung waktu. Betul. Jadi kalau misalnya mengajarnya cuma 3 jam, saya lebihin ngobrol jadi 5 jam. Jika ngobrol-ngobrol, karena mereka selain ilmu juga butuh untuk teman dan betul. Gimana nih mau ke depannya, saya mau ngapain. Setelah lulus apa ya Kak yang harus saya bikin nih? Kan aku udah senior mereka, berarti mereka tanya. Oh, saya bilang stepnya begini-begini. Nah, ada yang bilang, oh deh saya nikah aja deh. Oke, itu udah pilihan ya. Nah, tapi kalau yang memang mau rajin banget pingin punya label brand, betul. Dan mereka pasti usaha banget semampunya untuk kayak menata gitu. Melewati proses-prosesnya, betul. Nah, itu dari situ saya merasa saya ada yang bisa dibagikan. Saya ada yang saya bisa bagikan gitu kepada orang lain gitu. Terus akhirnya saya juga ditarik untuk mengajar di agak formal untuk anak-anak. Cuman ternyata saya nggak cocok buat anak kecil ya. Jadi saya hanya cuma 3 bulan. Ribet. Terus mereka juga speednya nggak sesuai. Saya pinginnya speednya tinggi, cepat gitu. Karena gapnya terlalu jauh. Gapnya jauh benar. Dan saya emang tidak terbiasa gitu. Dan akhirnya saya buka kelas sendiri, terus ketemu Mbak Arianti kayaknya di Bekasi Fashion Week apa Bukan. ya? Iya, Bekasi Fashion Week. Awal-awal Bekasi Fashion Week, terus Pasar Raya. Oke. Nah, itu pertama juga saya keluar. Saya sebenarnya emang sukanya di dalam aja sebenarnya. Muncul di daratan. Ya. Jadi tidak mau muncul. Karena saya mikir ini aja udah lelah nih. Maksudnya maaf ya, bukan. Ini aja udah menguras tenaga, emosi, dan harus ditata dengan baik gitu. Mood juga kan. Karena pekerjaan kita kayak gini tergantung mood. Betul. Tapi seperjalanannya waktu ya udahlah dapet. Dan yang saya paling senang adalah ada nih saya jadi puncak karir juga sih menurut saya. Itu adalah saya mendapatkan kelengkapan itu waktu saya bangkrut ke berapa kali ya, 2000 pokoknya ini flashback lagi berarti 2014 14 ke 15 bangkrut lagi. Itu hutangnya banyak banget, tapi dalam 1 tahun saya bisa bayar. Saya menangani 7 brand. 7 brand. 7 brand yang itu hampir setiap hari saya kayak udah kebakar ya. Udah itu membayar air mata itu. Karena saya mikir begini, saya tidak mau minta bantuan siapapun. Karena saya sudah banyak menyulitkan. Jadi saya mau memikirkan gimana nih saya harus kembali dan betul. Saya harus bisa. Betul. Nah, saya dapat bisa bayar itu sampai 1 tahun, dan itu saya tidak ada label sama sekali yang bisa dijalanin. Dan saya keluar dari mall itu. Itu sedih sekali sampai titiknya zero banget. Sampai saya pernah juga jadi kita punya workshop itu saya sewa 1 tahunan, belum sampai 1 tahun, 6 bulan itu kita udah diusir karena tempat itu dijual sama yang punya. Ini pengalaman yang unik sih. Itu tiba-tiba malamnya kita harus pindah membawa harus sewa mobil truk, terus kita nggak tahu pindahnya kemana. Jadi pindah ke tempat saya, udah penuh semuanya. Dan jadi perjalanannya nggak mulus banget sih. Dan banyak yang kalau dikenang sih sebenarnya banyak pahitnya juga, perih. Terus kayak misalnya ada lagi nih yang kita memang harus standby. Nah, saya juga belajar kayak kita harus standby untuk menghadapi apapun. Karena
segala apapun terjadi nih, kita harus bagaimana nih reaksinya. Nah saya ngalamin juga waktu itu udah mau di up, kita udah mau show dengan desainer-desainer yang bagus, dan itu tiba-tiba sudah dibayar, kita setengahnya, tapi kita udah itu hilang IO-nya semuanya, jadi kayak itu menderita ya. Oh ya? Iya. Lokal. Jadi itu hal-hal yang kita harus siap. Iya, betul. Kalau sekarang siap merugi ya, Mas. Siap merugi. Tapi sekarang saya mikirnya ada hal yang baik juga. Betul. Yang pernah dialamin, misalnya kayak terpilih jadi, ini kayak membanggakan diri nggak sih? Enggak. Jadi sih kayak kepilih jadi 60 desainer hits Indonesia. Itu di tahun 2015 di saat bangkrut terus dapet juga itu kan? Kayak gitu. Jadi ada balikan-balikannya yang di setiap tahun itu kita pasti ada nggak down terus, ada up-nya gitu. Tapi saya menemukan formula yang setelah saya jalanin ini adalah bagaimana kita, tapi ini memang harus melalui proses. Betul. Ya. Bagaimana kita mensyukurin, terus mendapatin, terus mensiasatin apa yang ada nih, memanage. Karena saya selama terjadi pandemi ini ya, itu saya mempelajari banyak hal. Karena saya kayak ditampar juga pasti semua orang. Betul. Kan. Itu kita tidak ada kerjaan offline. Ya. Warung sepi. Mau buka tapi lelah ya. Iya kan? Mau dibersihin juga udah buat apa gitu. Akhirnya saya memikirkan banyak hal yang saya harus pelajarin selain dari desain. Nah, ini melengkapinya nih. Saya juga jadi konsultan untuk satu brand. Itu yang saya belajar malahan di sana. Karena bos saya baik banget tuh, big boss ya. Saya belajar manajemen gimana. Oh, uang tuh perlu ya untuk diatur. Betul. Kita karena kebanyakan seniman tidak peduli itu. Harus didampingin kan. Jadi seniman ini kadang kayak udahlah dapat ya. Berkarya gitu terus lupa ya. Lupa. Nah, kecuali kalau ada pendampingnya kan. Jadi kayak ada orang kepercayaannya banget. Itu pun juga hati-hati juga. Iya. Jadi banyak hal yang bisa terjadi. Minimal memang dari kitanya pun kita mengerti nih gimana manage dana. Nah, karena saya sangat bangga setelah saya ngajarin kayak di kelas bisnis, kelas ini, dan saya bertemu ini rata-rata yang belajar bisnis duluan, terus baru bisnisnya udah kuat, baru desain, itu kuat sekali. Karena mereka bisa menghandle nih, merinci, karena orang seni banget kan nggak mau nih. Iya, nggak mau yang gitu. Kayak misalnya bahan ini satu baju berapa? Oh, pasti nggak mau. Beli bahan, budgetnya satu, belinya balik-balik ke rumah 5. Jadi hal-hal seperti itu harus dikontrol, dan saya ngerasain banget masa 2 tahun ini saya belajar dan saya ngelihat hasilnya. Kita satu tidak punya toko offline, butik offline nggak ada, saya tidak taruh di mana-mana pun sudah saya tarik karena semuanya tutup kan. Dan semua dijalanin sendiri ya Mas sekarang? Sekarang dijalanin sendiri. Jadi saya ngerasain, saya dulu banyak banget kasih ke manajer ya, maksudnya yang manage itu, saya nggak mau lihat kadang. Jadi apa, uang apa, semua saya beres. Iya, kadang udah ditulis apa, semuanya di print, iya aja. Oh iya. Oh kaget gitu. Iya. Giliran angkanya minus, Dulu saya nggak pernah perhatiin itu, nggak pernah perhatiin stok bahan, nggak pernah apa-apa. Walaupun sekarang masih tetap mereka juga ada, tapi saya selalu tetap harus kontrol setiap hari. Jadi pagi itu saya lihat. Dulu saya pagi juga nggak entah di mana ya, tapi kalau selama 2 tahunan ini saya pagi hadir. Cek stok ya. Pagi, kadang sore kalau misalnya kalau nggak ada acara. Pagi saya lihat apa ini yang terjadi. Setiap Senin juga saya lihat, karena saya mau membentuk usaha yang benar untuk dijalankan gitu. Karena saya lihat memang itu yang perlu banget sih. Betul. Jadi bukan cuma desainnya aja, tapi bisnisnya juga harus diperhatikan. Bisnisnya, karena kita harus memikirkan kedepannya ya, Mas. Mau 6 bulan, 1 tahun, 3 bulan lah dulu ya, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Nah, kalau udah perusahaan besar kan harus memikirkan panjang banget. Bagaimana nih, apakah ketutup tiba-tiba kalau misalnya cuma 1 minggu ya kita pikirin, banyak banget pegawai yang keluar nanti ya. Dan bukan jadi bisnis sesaat ya Mas. Ini harus jadi bisnis yang berkepanjangan.
Kalau saya dulu memulainya memang nggak mau bisnis sih sebenarnya. Jadi Desain. desain aja, terus memang saya fun gitu ya ngelakuinnya gitu. Tapi setelah saya mikirin kebutuhan juga ternyata tidak seperti dulu gitu, banyak. Jadi saya mikirin, oke, saya harus bisnis. Betul. Gitu. Dan alhamdulillah diterima baik. Yang terakhir ini Agam saya sudah 2,5 tahun ya, berarti hampir 3 tahun. Iya. Kita jalan dan itu tidak ada yang keluar. Maksudnya tidak ada, di pandemi pun juga nggak Masih ada. bertahan. Masih bertahan. Gitu. Walaupun Bertahan. tanpa offline ya Mas ya. Tidak sekarang ya. offline sama sekali. Kalau dulu kita sibuk untuk pameran, untuk ini, masuk sana masuk sini. Kalau sekarang nggak hanya online ya, online marketplace, sosial media, terus website, udah itu aja, sama WhatsApp pastinya. Sekarang benar-benar offline-nya Sudah tidak ada. semua di tangan Mas Adi sendiri sekarang. Kalau offline apanya nih? Untuk online ya, semua di tangan Mas Adi. Online-nya kita semua. Iya. Oke. Jadi kita itu timnya juga kalau apa namanya kita bagi-bagi ya kita, karena saya juga mengurusin DFA, Agam, terus juga konsultan buat brand. Jadi tiga-tiga ini juga ada part-part orang-orangnya. Tetap saya harus ada backup sih. Gak mungkin saya nanti bisa pingsan. Banyak ya sekarang Iya. urusannya ya. Sebenarnya dari dulu sih sudah banyak, cuman nggak mau di-up aja. Gitu ceritanya. Begitulah pemirsa, Panjang ya. itulah sebuah perjalanan seorang Mas Adi Barlan bagaimana meniti karir sebagai seorang fashion designer. Bersyukur, bersabar, dan tetap untuk berjuang itu adalah bagian dari proses perjalanan yang harus Mas Adi jalani. Nah Mas Adi, sekarang aku pengen tahu ya, Iya. kan selama perjalanan itu pasti ada hal-hal yang paling nyakitin banget gitu, atau paling bikin membekas banget buat Mas Adi gitu ya, yang mungkin itu bisa menjadi, artinya sekarang itu yang selalu Mas Adi bawa untuk menginspirasi Mas Adi entah dalam berkarya atau di dalam perjalanan bisnisnya Mas Adi. Banyak sih, saya juga bingung. Tapi pasti ada yang paling, aduh sakit hati gue Iya sih. gitu. Karena saya orangnya apa adanya, nggak ada yang orang bisa. Ini yang kekurangan saya juga, entah kelebihan, tapi kata orang kelebihan juga. Jadi orang tuh bisa melihat saya apa adanya, apa saya marah, kesel, suka. Jadi saya tuh tidak bisa nahan sama sekali emosi. Jadi kalau orang yang baru kenal saya mungkin agak kaget nih, kenapa nih orang gitu. Padahal sebenarnya tidak ada maksud apa-apa. Setelah itu saya beres. Iya. Nah, hal-hal ini nih kadang-kadang yang menurut saya sih jadi saya tuh mudah tergoda sesuatu juga kadang. Saya percaya aja, apapun saya percaya kayak hal yang itu, dan itu membuat saya sekarang lebih kontrol diri saya, karena banyak kejadian nih yang seperti hal-hal yang paling berat banget adalah waktu saya sudah mengerjakan satu proyek dan itu besar banget ya, dan itu saya nggak dapat sama sekali. Dan itu usahanya sudah besar, dia sudah membesar dan saya nggak dapat. Itu yang saya Hanya merasakan. benar-benar ngerjain doang ya. Iya, itu yang saya rasa kayaknya kok nggak fair ya. Dan saya merasakan itu jadi cambukan buat saya untuk membuat brand saya semakin oke. Itu. Karena saya merasakan saya sudah, maaf bukan mau ini ya, tapi saya sudah melakukan yang terbaik untuk orang lain. Saya sampai memikirkan bahwa saya sudah full mengkonsep udah semuanya. Tapi kenapa yang dibalikin ke saya begitu gitu. Tapi saya merasakan bahwa Tuhan memberi sesuatu nih sama saya. Pasti ada rencana yang lain ya. Saya cuma memikirkan ini ada. Cuman memang saya tidak terlalu larut, terlalu lama gitu. Gitu. Seminggu sih ada. Seminggu shock. Iya shock kenapa nih gitu ya. Karena nggak terbayang sama sekali gitu hal itu, karena udah fokus banget. Saya kalau udah fokus 100% saya handle 100%, tidak kurang-kurang, walaupun saya masih ada kerjaan lain. Saya fokusin itu aja karena saya ngerasain ini udah deal dan sudah tanda tangan kontrak. Cuman saya memang tidak mau ke jalur hukum ya. Saya nggak suka begitu. Saya karena itu juga
bikin masalah itu lebih percaya aja iya, ya, karena lebih percaya kan. sudah Betul, tanda betul. tangan kontrak. Ada kontraknya juga sih sebenarnya. Cuman saya memang nggak suka untuk apa ya, rame gitu, saya nggak suka. Cuman saya merasakan bahwa ini adalah titik balik di mana saya mau merapikan usaha saya sendiri gitu. Selama Ada itu hikmahnya ya kejadiannya Mas 3 ya. tahun lalu sih. Itu hikmahnya akhirnya harus Dan harus itu betul-betul merapikan. 1 bulan ada beberapa yang begitu. PHP. Iya, jadi semua kerjaannya udah beres, tapi tidak sesuai lah. Itu kayak oke lah saya pikir. Tapi saya tetap baik sama orang itu. Tapi nggak apa-apa Mas, pasti ada rencana-rencananya Tuhan di balik semua yang udah Mas tadi Amin. lewatin ya toh. Iya. Seperti sekarang ini Mas Adi nggak jadi sekarang kalau Wah, terima Mas Adi nggak kasih. lewatin itu semua. Jadi banyak yang bisa diberi tahu juga, Yes. mungkin di sharing gitu ya. Betul. Saya juga ngerasain. Dulu saya pernah memikirkan kalau kenapa ya saya tuh dikasih ini waktu kuliah pun saya udah freelance untuk desainer tas, terus sepatu. Oke. Terus saya pernah jadi visual merchandiser. Jadi semua macam fashion nih, ini saya udah masuk semua bekerja. Saya mikir nih ini ada apa ya, Tuhan mau ngasih apa nih? Terus sama desainer yang banyak dikenal orang di Indonesia ya. Ini saya dapat ilmu banyak. Ternyata saya disuruh untuk sharing ilmu gitu. Betul. Jadi saya bisa misalnya, bisnis, bisa. Oke. Nah yang terakhir dilengkapi Oke. adalah brand yang ada di Jakarta, yang di mall yang mewah. Itu brand itu yang ngajarin saya tentang bagaimana manage semuanya. Karena kita di coach juga, saya ikut. Pemirsa, itulah tadi perjalanan seorang Mas Adi Barlan yang tidak semulus seperti yang kita bayangkan. Bahkan Mas Adi Barlan pernah berada di titik yang paling rendah dalam meniti perjalanan karirnya.